Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin memaparkan misi saya menjadi pimpinan dan pengurus ISNU. Mengapa kita perlu yang disebut dengan kontemplasi menuju aksi? Ini satu kata yang ketika lihat seakan-akan sederhana. Kontemplasi adalah sublimasi dari hati yang paling dalam. Karena mengapa banyak sekarang orang hanya berbicara? Mengapa orang hanya mengajak tapi tidak pernah memberikan contoh? Karena itu kata kontemplasi adalah relungan hati yang paling dalam untuk menuju satu aksi bersama untuk memikirkan bangsa yang kita cintai ini. Atas situasi yang tidak kontemplatif dan tidak mampu membebaskan masyarakat secara aktif, berarti aksi. Itulah mengapa masyarakat yang sekarang ini ditandai oleh dua hal. Yang pertama adalah yang disebut dengan meningkatnya ketidakpercayaan publik. Suka tidak suka, masyarakat seringkali sudah bosan dengan konflik. Suka tidak suka, masyarakat sudah enggan mendengarkan pertikaian elit, karena mereka hanya mendasarkan pada kepentingan sesaat yang tidak menghunjam untuk kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu saya mengajak ISNU, mengajak kepada semuanya agar kita membulatkan tekad, menanamkan dalam diri hati kita terus berjuang untuk beraksi kepentingan rakyat banyak, agar yang saya sebutkan tadi, ketidakpercayaan publik kepada elit mulai pulih, sehingga dengan demikian ada kesatuan antara elit dengan rakyat, rakyat kepada elit, elit rakyat tergabung dalam sebuah negara kebangsaan yang kita cintai ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, atas situasi yang pertama yang tidak mempunyai tekad yang bulat itu melahirkan apa yang disebut dengan mulai memudarnya kohesivitas sosial, mulai meruntuhnya kebersamaan yang itu menjadi jiwa dan core value yang ada di negeri kita cinta ini sebagai bangsa yang berdasarkan pada kekeluargaan. Tetangga antar tetangga sudah tidak akur, rakyat dengan yang lain tidak akur, antar etnik suku sudah tidak akur, antara penduduk yang menjadi bagian mayoritas dengan penduduk yang minoritas juga tidak akur. Karena apa? Karena sikap sosial dan etika sosial masyarakat sekarang ini telah bergeser apa yang disebut dengan pragmatisme dan transaksionalisme belaka. Tidak pernah tumbuh di dalam hatinya bahwa engkau adalah saya adalah engkau, engkau dan saya adalah kita Indonesia yang tidak membeda-bedakan siapapun di antara kita itu. Itu penting, menumbuhkan sel-sel kebersamaan, menumbuhkan sebuah etos bahwa kita adalah negara besar yang harus bertumbuh pada kebersamaan. Kalau transaksionalisme, pragmatisme terus mengembang, maka itulah jiwa yang disebut dengan kapitalisme. Tidak ada satupun yang terpenting dunia ini kecuali uang. Padahal hidup bukan masalah uang. Hidup bukanlah jabatan. Hidup bukan numerik angka, tetapi hidup adalah kepuasan ketika kita mampu membela orang lain. Ketika kita mampu membantu orang lain, itulah hidup sejati. Itu yang dikatakan oleh Rasul kita yang disebut khairun nas anfa'uhum linnas. Bukan khairun nas jikalau engkau memberikan uang saya yang banyak. Yang sekarang transaksi itu terus terjadi, nyoblos kepala desa, nyoblos bupati, nyoblos gubernur, kalau tidak ada uangnya tidak mau untuk hadir di TPS. Ini orientasi yang harus kita rubah, bahwa memilih adalah ideologis, memilih mempunyai nilai sesuatu yang positif untuk membangun sebuah negara yang mempunyai ruh kembali,
negara yang mempunyai etika kebangsaan kembali, bukan negara kapitalistik yang semuanya didasarkan pada angka dan uang belaka. Ini problem yang penting yang perlu kita kembangkan menjadi bagian dari etika sosial bernegara kita ke depan. Kontemplasi menuju aksi, itu yang saya ajak. Yang kedua adalah